mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Rasulullah ngendika di dalam sebuah hadis. Ini begini hadisnya, Bu. Taraktu fikum amroini ma tamasaktum bihima lan tadilu abada. Ini kata Rasul. Aku tinggalkan dua perkara. Apabila kamu memegang teguh dua perkara ini, maka dijamin oleh Rasulullah tidak akan sesat, bahkan menempuh keselamatan secara abadi. Kita akan mendapatkan sesuatu petunjuk yang akan tidak sesat selama-lamanya kalau kita pegang dua perkara. Apa itu? Al-Quran wa sunnatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah tidak meninggalkan apa-apa kecuali dua perkara. Jadi Al-Quran bagaimana kita baca, Al-Quran bagaimana kita fahami, Al-Quran bagaimana kita tadabburi, dan bagaimana Al-Quran kita amalkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, Rasulullah bilang di selain Al-Quran juga hadis Rasulullah, sunnah-sunnah Rasul yang sahih. Nah, dua perkara ini akan menjamin kehidupan kita tidak akan sesat selama-lamanya fid dunya wal akhirah. Ini dua, Bu. Jadi jangan sampai lepas dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga metodologi dalam belajar Al-Islam, karena Islam itu kata Rasulullah, Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Harus difahami ini. Konsep Islam, sistem ad-dinul Islam adalah sistem yang tinggi dan tidak ada sistem lain yang melebihi tingginya Islam. Harus diyakini itu. Dan ini kata Rasulullah. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Jadi kita harus paham dulu. Faham bahwa kenapa kita meluk agama Islam, kenapa kita harus bersyahadat, kenapa kita harus sholat. Itu nanti di bab-bab berikutnya. Ya. Jadi kita harus belajar dulu tentang akidah, bagaimana, karena akidah itu adalah merupakan ikatan, ya, ikatan erat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akidah itu sangat penting. Karena dengan akidah, ibu sekalian, dengan akidah, warna ibadah kita, ucapan kita, gerak-gerik kita, apa yang kita lakukan dari panca indera yang kita miliki, kalau akidahnya kuat, insya Allah selalu didampingi dengan zikrullah. Kemarin malam Sabtu ya, Bu, ya, kan ada pengajian bapak-bapak. Itu kebetulan pematerinya Pak Tarjo juga namanya. Ibu kenal kan? Orang Bakalan sini. Jadi Pak Ustadz Tarjo itu memberikan pelajaran untuk kita ngapal dalam rangka selalu zikir kepada Allah. Ibu hafal? Insya Allah hafal. Allahumma ani ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu kita doa itu adalah mengharap agar kita selalu ingat kepada Allah dan selalu syukuri apa yang diberikan dari Allah dan berusaha untuk memperbaiki setiap ibadah yang kita lakukan. Itu doa itu. Jadi doa harus difahami, doa harus dihayati, ya. Bukan nggak boleh mengaminkan doa orang, bukan nggak boleh maksudnya. Yang namanya doa itu adalah jangan kita seperti ngomong seperti burung beo.
Jangan sampai mulut komat kamit tapi nggak paham apa yang kita baca. Jangan sampai, maka nggak akan bisa nyampe kalau kita nggak paham artinya. Kalau kita ngomong sama Pak RT aja harus paham Pak RT-nya, kita juga harus paham Pak RT, saya kemari lapor, saya ini KTP-nya begini, harus jelas. Tapi kalau ngomongnya nggak jelas, ya nggak ngerti juga mau dikasih apa. Begitu juga doa, Ibu. Jadi usahakan doa yang kita baca kita pahami, sehingga kita akan disiplin dengan apa yang kita katakan. Ini wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Kita menghadapkan wajah kita kepada Allah. Hidup dan matiku hanya kepada Allah, hanya kepada Allah kami beribadah. Kalau kita paham itu, kira-kira kalau hidup kita nggak buat ibadah, pernyataan kita tuh bohong nggak sama Allah? Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, setelah kita tahu, Ibu, ya, al-Islam ya'lu wala yu'la alaih, kata Rasulullah, bahwa Islam itu tinggi. Sistem kehidupan manusia di alam jagat raya ini yang paling tinggi, dan tidak ada sistem lain yang melebihi tingginya Islam. Kalau memang nggak ada pertanyaan, mari ibu-ibu di penghujung acara ini kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama untuk menutup kajian ini. Kita berharap mudah-mudahan kajian kita di setiap malam Ahad atau malam-malam lain di masjid yang lain senantiasa bisa memberikan lukisan-lukisan yang lebih baik, sehingga semakin taklim hati kita, perilaku kita senantiasa menjadi yang lebih baik. Jangan stuck walaupun 0, sekian persen. Kalau memang perlu review, perlu refresh, maka kita harus berusaha untuk merubahnya sedikit demi sedikit, agar doa yang senantiasa diharapkan oleh Rasulullah, hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik hari ini, itu bisa terwujud. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.